لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الوهاب شعراني رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه بين الشريعة والحقيقة ومن شأنه أن يحافظ على آداب الشريعة والمشي على ظاهرها ما أمكن، فإن الترقي كله في امتثال أمر الشارع. وأما علم الحقيقة فحكمه حكم من يقول السماء فوقنا والأرض تحتنا والنار حارة والثلج بارد، لكن يجب عليه أن لا يدع شريعة تعترض عليه في شيء من أحواله، وهذا أمر قد أغفله غالب من شم رائحة التوحيد من أهل هذا الزمان، فيسير يتعدى بحدود الله في مأكله وملبسه وكلامه وفعله، ويقول إن الله تعالى قد خلق ذلك لي. وبعضهم ترك التوبة من سائر الذنوب وقال ليس لي فعل حتى أتوب منه، فهلك مع الهالكين وهو لا يشعر. وبعضهم صار يأكل حراما ويفطر في بيوت المكاسين بمثل شهر رمضان، ويقول الكل لله تعالى ليس لأحد معه ملك وأنا عبده، والعبد يأكل من مال سيده، وهذا كله زندقة لرفضه شرائع، ولو أنه كان يؤمن بها لما تجرع على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. Berkata Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin, tentang pentingnya kita selalu berjalan di jalan syariah untuk menuju kepada hakikat. Maka jangan sampai seorang murid itu tergiur dengan hakikat sampai lupa kepada syariah. Hingga beliau berkata, wa min sya'nihi an yuhafid ala adab syariah, dan daripada hal yang wajib bagi seorang murid adalah selalu menjaga adab-adab syariah, wal masyi ala zahiriha, selalu berjalan dalam zahir syariah, ma amkan, semampunya, fa inna taraqqiya kullahu fi imtithal amri syari', karena naiknya seseorang, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya melalui jalan syariah. Maka itu Al-Imam Malik, beliau mentakwil hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man alima thumma amil 'allamallahu 'ilman ma lam ya'lam. Man alima ay khutwatu syariah, langkah syariat. Thumma amil tariqah, 'allamallahu 'ilman ma lam ya'lam haqiqah. Enggak mungkin seseorang sampai pada hakikat tanpa syariah dan tanpa tariqah. Syariah adalah zahirnya, karena seorang tidak akan pernah mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah tanpa melalui zahir syariah. Dari itu Abu Yazid Al-Bustami beliau berkata, Abul Hasan Syadzili beliau berkata bahwa sesungguhnya hatta law ra'aitu man tarabba'a fil hawa, kalau kau lihat seseorang itu sampai bersila di langit saking tinggi keramatnya, jangan dulu kau berani mengatakan dia seorang soleh atau wali, kecuali kau hatta tazina bimawazini syariah, sampai kau lihat dulu sholat 5 waktunya benar kan, Ramadan puasa apa tidak, lisannya suka bohong apa tidak. Syariat yang zahir harus ada dan dijalani. Kalau sudah syariat zahir ditinggal,
maka seseorang tidak akan pernah mungkin mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah tanpa melalui syariat. Jangan tergiur ketika baca kitab-kitab tasawuf, kemudian kita kadang-kadang lalai bahwa kita belum makom kedudukan kita sampai di sana, hingga kadang kita merasa bahwa kita telah mencapai kepada yang namanya hakikoh. Berpikir dengan pikiran yang kacau hingga membuat dia malah justru menjadi zindik. Seseorang masuk ke diskotik, tempat maksiat, ditanya, apa kau maksiat kepada Allah? Dijawab, tidak. Apa yang kau lihat? Ya orang joget. Haram buat anda. Buat saya tidak melihat yang joget, tapi yang menggerakkannya. Hadza kalam dasais, kalam zindik. Kalau orang sudah masuk tempat maksiat, ya haram. Orang lihat maksiat, ya haram. Jangan tergiur dengan hakikoh. Kalau kita masih belum saatnya sampai di sana. Walaupun orang-orang ahli hakikoh memang tidak bisa kita menilai dengan syariat yang zahir, tapi tetap mereka nggak akan pernah melanggar yang namanya syariat. Maka itu Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengingatkan kepada kita, wasallim li ahlillahi fi kulli muskilin ladaik. Pasrahlah kau kepada orang-orang hakikoh yang walaupun dia itu kau lihat muskil itu di pandanganmu, tapi di pandangan mereka ladaihim wadihatun bil adillati. Mereka punya dalil. Bukan mereka nggak punya dalil. Kalau anda lihat seorang wali min auliyaillah, dia nggak sholat Jumat, jangan kita putusi bahwa dia orang yang keluar dari agama Allah, munafik dan lain-lainnya. Akan tetapi pasti mereka punya udzur syar'i. Sebagaimana diriwayatkan ba'dul a'immah, mereka meninggalkan yang namanya sholatul Jum'ah. Yurwa Imam Syafi'i fil awakhir, dia meninggalkan sholat Jum'ah, tapi beliau diam, nggak ngomong. Setelah meninggal baru orang tahu bahwa beliau kena yang namanya basur, ambeien, kering keluar darah, yang nggak mungkin beliau itu untuk sholat Jum'ah di masjid. Begitu pula para aulia yang lainnya. Jangan dikira bahwa mereka itu meninggalkan syariat yang zahir. Maka itu jangan sekali-kali kita tergiur dengan ilmu-ilmu hakikoh, kita memandang sesemua dengan hakikat hingga akhirnya kita tinggalkan syariah. Maka itu ini terjadi di sekarang ini, tasawuf yang tidak berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, hingga mengatakan sholat nggak wajib. Intinya kita itu wusul kepada Allah. Kalau sudah wusul nggak wajib sholat. Maka ini semuanya adalah menggiur orang untuk jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma ilmu haqiqah, karena memang yang namanya ilmu hakikat, memang hukumnya hukmu man yaqul, seperti orang yang berkata as-sama' fawqana, yang namanya langit atas kita, yang namanya bumi bawah kita, yang namanya nar atau yang namanya api panas, yang namanya salaj es dingin. Hakikat, karena kita lihat, kita rasakan, makanya kita tahu dengan hakul yakin. Itu ilmu hakikah. Lakin yajib alai an la yada' syariah, akan tetapi wajib atas kita untuk tidak meninggalkan syariat yang hingga akhirnya kontra perbuatan tersebut daripada keadaannya. Nah, inilah perkara yang banyak orang-orang yang sudah bergelut dalam ilmu tasawuf akhirnya melupakan daripada yang namanya syariah, selalu terjun kepada thariqah dan hakikah. Fayasir yata'adda hududullah. Kalau sudah seperti itu, ya udah, dia pasti akan melanggar perintah Allah, baik makanannya, baik bajunya, baik perkataannya, baik perbuatannya. Dan kalau ditanya, dia akan mengatakan innallaha ta'ala qad khalaq dzalika li. Pakai baju haram, pakai makan haram. Jawabannya, itu kan ciptaan Allah, diciptakan untuk aku. Allah yang menentukan rezekinya untukku, sudah. Apa itu kekuatanku? Ini orang-orang yang
terlampaui dalam hakikah, akhirnya dia lupa dengan syariat. Kalau sudah seperti itu, wa ba'dhum taraka taubah min sa'ir dzunub. Ada di antara mereka yang tidak mau taubat, maksiat tapi nggak mau taubat. Jawabannya, laisa li fi'lu hatta atubu minhu fahalak ma'al halikin wa huwa la yashkur. Taubat ini kan panggilannya Allah. Kalau Allah tidak mau menerima taubat saya, ya percuma. Walaupun saya nangis-nangis taubat, ya nggak bakal sama Allah Ta'ala diterima taubat saya. Taubat itu taufik, ya nunggu aja dari Allah. Ya akhirnya fahalaka ma'al halikin, dia akan binasa dengan orang-orang yang binasa. Wa ba'dhum sara ya'kul haram, ada di antara mereka makan makanan haram. Wa yuftir fi buyutil makasin, kemudian dia makan, minum, Ramadan diundang makan sama makasin. Makas itu pajak, pegawai pajak ya, atau pegawai rentenir. Sudah jelas-jelas haram. Di bulan Ramadan ditanya, kenapa Anda lakukan itu kan haram. Al-kul lillah, semua ini kan milik Allah. Laisa li ahad ma'ahu milkun wa ana abdu, semua miliknya Allah. Harta ini milik Allah, yang ngundang milik Allah. Nggak ada di antara kita ini yang nggak miliknya Allah. Dan saya hamba. Hamba ini makan pasti dari harta tuannya. Apakah yang datang rezeki ini bukan dari tuannya? Ya sudah, berarti ini adalah pemberian dari sang tuan. Saya cuma hamba, nerima aja. Hadza kulluhu zindiqah li rafdhihi syara'i'. Ya, ini perbuatannya orang zindik, komunis, orang yang punya agama itu. Ya, bukan orang yang benar, bukan orang yang berpegangan kepada syariah. Walau annahu kana yu'min biha lama tajarra'a ala dhalik. Kalau orang itu betul-betul beriman kepada Allah dan syariatnya, nggak mungkin dia itu beranikan dirinya untuk melakukan hal tersebut. Maka itu ayuhatul labul ilm, kenali diri kalian bahwa kalian ini masih masa syariah. Syariahnya sendiri masih belum mentok. Syariahnya sendiri masih banyak yang belum tahu mana yang halal dan mana yang haram. Ketika seseorang sudah selesai belajar minhaj at-talibin, su'il Habib Umar ditanya, "Kif Habib, sekarang mustawa orang ini sampai di mana?" Beliau Habib Umar mengatakan, "Laqad wasala fi ba'dhi ulum fardhu kifayah." Padahal ilmu itu yang ada yang wajib. Setelah ilmu wajib baru melangkah ke fardu kifayah, baru ke ilmu yang sunnah. Ilmu yang sunnah ini baru ilmu-ilmunya orang-orang yang tawassuk fi ilmi tabahur fil ilm, yang ngerti khilaf, yang ngerti semuanya, itu yang panjang lebar, itu baru masuk sunnah. Lah kita orang ini bukan lagi yang namanya sunnah. Ya, yang fardu kifayah itu mesti ba'd. Waktu ini sudah khatam minhaj talibin, dikatakan itu baru alimah ba'd fardul kifayah. Fardul kifayah itu kayak ilmu faraid, itu fardul kifayah. Kalau tidak ada yang tahu se-negeri tersebut kecuali dia, kalau ada satu yang tahu ya udah cukup, itu fardul kifayah. Lah kita ini mesti ba'd fardul kifayah ya, maka daripada itu, lah kalau syariat aja sudah seperti itu masih belum sempurna, baik betul-betul belum sempurna, lah terus apa yang kita lakukan dengan yang namanya hakikah? Maka itu dalam hadis tersebut kita mesti tahu bahwa ilmu hakikah itu ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu ilham. Allamallahu ilman ma lam ya'lam, Allah nanti gurunya. Pas kita enggak ada lain cuma takwa. Wattaqullaha yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, betul-betul jaga diri kita dari segala bentuk maksiat. Sedikit pun kemaksiatan mesti betul-betul kita perhatikan dan kita buat yang itu menjadi berat. Niscaya insyaallah kita mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau dalam ilmu syariah, beliau mengatakan, ma fa'altu makruhan wala hamamtu bimakruh. Jangan lagi yang haram, makruh aku nggak pernah melakukan, wala hamamtu, saya tidak pernah punya keniatan untuk melakukan yang makruh, itu tidak pernah ada. Makruh itu di matanya faliyatubillah seperti hal yang haram, tidak ada niat untuk melakukan yang makruh. Itu beliau dalam menjalani ilmu yang namanya atau yang namanya syariah. Ninggalkan yang namanya segala bentuk pengharaman, niscaya dia akan mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini diingatkan kita kepada Imam Sya'rani. Kita pasti kalau baca kitab-kitab yang namanya kitab salaf, kita pasti akan merasakan bagaimana hakikat
yang telah dirasakan oleh orang-orang tersebut, tapi kita jangan tergiur. Itu belum batasan kita. Itu kita nggak sampai kedudukan kita. Hanya kita salim li ahlillah, kita hanya pasrah kepada orang-orang ahlullah yang mereka punya dalil yang kuat yang kita nggak tahu. Maka itu insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, kemudian mencapai kepada thariqah tazkiyatun nufus, membersihkan hati kita hingga akhirnya mencapai kepada kedudukan hakikah yang insya Allah kita akan merasakan betul-betul kenikmatan ilmu yang kita dapati, yang tiada lain adalah wusul sampainya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala niftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa ifaqina wa iyyakum fid din wa ayyadna wa kum at-ta'wil wa ihdina wa iyyakum ila sawa'i sabil warzuqna wa iyyakum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatul muqarrabin wa ja'alna wa iyyakum minal mutatahhirin wa ja'alna wa iyyakum mimman qarrat bi'aini sayyidil mursalin wa yusiluna wa iyyakum ila maqamil ali maqamil mardi maqami 'inda Allah subhanahu wa ta'ala ala ma yuhibbu wa yarda dzul jalali wal ikram ala hadhihi niyyah wa kullu niyyah وعلمنا وأسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.